Jadi Kreasi tahun 1966 dalam Sutarto 2004 membuat klasifikasi alterasi hidrotermal pada endapan tembaga porfiri menjadi 4 tipe, yaitu profilitik, argilik, potasik, dan himpunan kuarsa serisi dan pirit ya. Nah, Lowell dan Gilbert tahun 1970 dalam Sutarto 2004 membuat model alterasi mineralisasi ya, juga pada endapan biji porfiri ya, menambahkan istilah zona filik untuk himpunan mineral kuarsa, serisit, pirit, klorid, dan rutil dan kalkopirit ya. Adapun 8 macam tipe alterasi tersebut antara lain yang pertama itu adalah profilitik, yang kedua argilik, yang ketiga potasik, yang keempat itu adalah filik, yang kelima advance argilik ya. Jadi atau biasa kita kenal dengan argilik lanjut ya. Yang keenam itu adalah sekaran dan yang ketujuh adalah Grayson. Itu ya. Oke, next. Nah, di sini akan dijelaskan secara detail tentang tipe-tipe alterasi ya. Nah, yang pertama itu adalah tipe profilitik ya. Nah, untuk tipe profilitik ini dicirikan oleh kehadiran mineral klorid ya, disertai dengan beberapa mineral epidot, lalu ilit atau serisit, kalsit, albit, dan anhidrit ya. Nah, untuk tipe profilitik ini dia terbentuk pada temperatur berkisar antara 200 sampai dengan 300 derajat Celcius pada pH mendekati netral ya, dengan salinitas yang beragam ya. Nah, umumnya pada daerah yang mempunyai nilai permeabilitas yang rendah. Nah, menurut Kresi tahun 1966 terdapat 4 kecenderungan himpunan mineral yang hadir pada tipe profilitik, yaitu adalah yang pertama itu klorid, kalsit, dan kaulinit, yang kedua klorid, kalsit, dan talc, yang ketiga klorid, epidot, dan kalsit, dan yang keempat adalah klorid dan epidot. Okay, next. Nah, pada tipe argilik terdapat dua kemungkinan himpunan mineral yaitu muscovite, kaulinit, dan montmorillonit, dan muscovite, klorid, dan montmorillonit. Endapan mineral pada tipe argilik ini terbentuk pada temperatur berkisar antara 100 sampai dengan 300 derajat Celcius ya, menurut Pilatzno tahun 92 ya. Nah, fluida asam hingga netral dan salinitas yang rendah ya. Jadi tingkat tingkat keasamannya atau pH-nya itu range-nya adalah fluida asam ya hingga netral dan salinitas yang rendah ya. Jadi tingkat kegaramannya rendah ya. Oke, selanjut aja, next. Oke, untuk tipe potasik ya. Jadi zona potasik ini merupakan zona alterasi yang berada pada bagian dalam suatu sistem hidrotermal ya, dengan kedalaman yang bervariasi ya, yang umumnya lebih dari beberapa ratus meter. Nah, zona alterasi ini dicirikan dengan hadirnya mineral ubohan berupa biotit ya, muscovite, alkali feldspar, dan juga magnetit ya. Nah, mineral anhidrit sering hadir sebagai aksesori ya, serta sejumlah kecil albit dan titanit ya, atau rutil kadang terbentuk. Nah, ubahan potasik terbentuk pada daerah yang dekat batuan beku intrusif ya, yang terkait. Nah, fluida yang panas ya, dengan temperatur lebih dari 300 derajat Celcius, dan tingkat salinitas yang tinggi, dan juga dengan karakter magmatik yang kuat seperti itu ya, untuk potasik. Next. Ini untuk tipe bilik ya. Jadi zona alterasi ini biasanya terletak pada bagian luar dari zona potasik ya, dimana batas zona alterasi filik ini berbentuk sirkular yang mengelilingi zona potasik ya, yang berkembang pada zona-zona intrusi ya. Nah, zona ini dicirikan oleh kumpulan mineral serisit ya, lalu kuarsa sebagai mineral utama, dan juga adanya mineral pirit yang melimpah ya, seperti itu.
Nah, kadang mengandung sedikit anhidrit, klorid, kalsit, dan rutil ya. Nah, terbentuk pada temperatur sedang sampai dengan tinggi, berkisar antara 230 sampai 400 derajat Celcius, dengan tingkat pH dari fluidanya itu antara asam hingga netral, dan tingkat salinitasnya yang beragam ya, pada zona yang permeable, dan pada batas dengan urat, seperti itu ya. Oke, next. Nah, ini untuk tipe advance argilik ya. Jadi untuk sistem epithermal sulfida tinggi ya, atau fluida yang kaya asam sulfat ya, maka ditambahkan istilah advance di sini ya, dimana artinya itu adalah argilik lanjut ya. Nah, di sini untuk tipe argilik lanjut ini dicirikan oleh kehadiran himpunan mineral pirofilit, diaspor, andalusit, kuarsa, tourmaline, enargit, luzonit dengan temperatur yang tinggi ya, dengan berkisar antara 250 sampai dengan 350 derajat Celcius. Nah, untuk yang temperatur rendah ya, dengan temperatur di bawah 180 derajat Celcius, dicirikan dengan himpunan mineral kaulinit, alunit, kalsedon, kuarsa, dan pirit, seperti itu ya. Okay, next. Nah, selanjutnya adalah tipe skarn ya. Jadi endapan skarn terbentuk sebagai efek dari kontak antara larutan hidrotermal yang kaya dengan silika ya, dengan batuan sedimen yang kaya akan kalsium ya, atau contohnya mungkin batu gamping ya. Nah, proses pembentukannya ini diawali pada keadaan temperatur berkisar antara 300 sampai dengan 700 derajat Celcius ya. Dengan mineral-mineral yang terbentuk yang sangat umum yang sering didapatkan pada batuan skarn, yaitu kelompok garnet, piroxen, amphibol, epidol, dan magnetit gitu ya. Oke, next saja langsung. Nah, untuk tipe Grayson adalah sistem endapan Grayson merupakan sistem endapan biji yang terbentuk pada fase postmagmatik ya, saat proses pembekuan magma ya. Nah, fase postmagmatik ini merupakan fase di mana batuan sudah membeku dan menghasilkan fluida sisa pembekuan magma yang didominasi oleh fase gas. Nah, kemudian fluida inilah yang akan bereaksi dengan batuan sampingnya. Nah, himpunan mineral pada tipe Grayson ini adalah kuarsa, moskovit, atau lipidolit ya, dengan sejumlah mineral aksesoris seperti topaz, tourmaline, dan fluorit. Next. Nah, ini adalah intensitas dari alterasi ya. Jadi intensitas alterasi ini adalah parameter yang menunjukkan seberapa besar batuan telah mengalami proses alterasi ya, dan menghasilkan mineral sekunder. Nah, intensitas alterasi ini diklasifikasikan seperti pada tabel ini ya, dimana intensitas alterasi ini dia dibagi 4 ya, ada lemah, sedang, kuat, dan sangat kuat. Dimana lemah ini range-nya itu antara 1 sampai 25% ya, dimana kondisi batuannya, massa dasar atau phenocryst ya, fragmen telah terubah gitu ya. Lalu yang kedua untuk klasifikasi sedang ya, range-nya itu antara 25 sampai 50% ya, dimana kondisi batuannya, massa dasar atau dan phenocryst atau fragmen ya telah terubah tapi tekstur asalnya masih ada gitu ya. Lalu yang ketiga itu alterasi kuat ya, range-nya itu 50 sampai 75%, di mana massa dasar dan phenocryst ataupun fragmennya telah terubah tetapi tekstur asal dan bentuk kristalnya masih dapat terlihat ya. Dan yang terakhir sangat kuat, itu range-nya 75 sampai 100%, di mana massa dasar dan phenocryst seluruhnya telah terubah dan sulit untuk dibedakan gitu ya. Oke, next.